Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasbillah, bersyukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita segala nikmat-nikmatnya, baik nikmat lahir maupun nikmat batin, terutama nikmat keluar masuk napas ini. Salam serta salawat kita curahkan ke baginda Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Sahabat kendaraan Indonesia dimanapun berada, pada hakikatnya hidup kita ini dinapaskan oleh Allah. Maka sadarilah yang memberi napas ini yaitu Allah. Bagaimana cara untuk menyadarinya? Yaitu kita harus mengenalkan zikir napas. Memang banyak bacaan-bacaan yang lain atau wirid-wirid lain, zikir-zikir lain. Tapi kan itu hanya sekedar zikir. Namun kalau dengan zikir napas, sama dengan kita ini berjalan atau mendekat kepada yang memberi napas. Nah, lalu kita sadari keluar masuk napas yang melalui hidung ini dan aktivasi dengan asma Allah, yaitu Allah. Maka ketika kita istiqomah dalam mengamalkan zikir napas, maka vibrasi itu akan tersebar ke seluruh alam semesta. Vibrasi itu dengan bahasa lain aura positif yang menyebarkan virus. Virusnya apa? Virus kesadaran. Bisa menyadarkan keluarga kita, anak istri kita, teman-teman kita. Ya intinya sadar terhadap diri sendiri. Dan inilah yang disebut dengan zikir napas, menyebar virus kesadaran. Ketika kita sering atau istiqomah dalam mengamalkannya, Allah akan mengaktifkan kesadaran kita. Kesadaran yang mana? Kesadaran jiwa. Jiwa kita ini harus sadar menyaksikan Allah yang tidak serupa dengan apapun. Dan zikir nafas juga akan mengaktifkan kesadaran kita dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, di rumah kita ini kotor, sadar kalau rumah kotor berarti harus dibersihkan. Nah ini akan mengaktifkan kesadaran-kesadaran untuk beraktivitas karena Allah. Dan secara mistisnya, zikir nafas kalau kita amalkan terus secara kontinu, akan memancarkan suatu aura ke seluruh penjuru jagat ini. Maka saya beri judul zikir napas menyebarkan virus kesadaran. Karena zikir napas ini memang sangat begitu dahsyat. Kenapa dahsyat? Karena zikir napas ini suatu metode yang begitu cepat untuk masuk ke alam rohani. Nah, di alam rohani inilah si jiwa itu akan terus berjalan mengikuti kehendak Allah, menyatakan Allah karena sudah menyaksikan. Allah memang bisa disaksikan, tapi secara rohani dan secara lahiriah juga kalau kesadarannya itu sudah aktif. Nah, ketika kita dipenuhi oleh virus-virus kesadaran, saya yakin akan harus sadar terhadap apapun yang terjadi
itu sebagai pelajaran. Apa yang kita hadapi, baik senang maupun tidak senang, sadar bahwa itu suatu pelajaran juga, karena sudah sadar Allah. Jadi virus jikir napas itu mengaktifkan suatu kesadaran yang sangat tinggi, yaitu sadar Allah, dengan bahasa lain ma'rifatullah. Tapi ketika kita belajar ketuhanan tidak cukup dengan teori, justru kita harus dengan laku, yaitu praktek langsung. Karena jika kita belajar ilmu ketuhanan tidak diamalkan atau tidak dipraktekkan, itu akan menjadi satu kesombongan. Akan tetapi jika kita belajar ilmu ketuhanan terus diamalkan, maka akan selalu dipahamkan dan dituntun oleh Allah dalam jalan yang lurus. Jikalau segala perbuatan itu atas kehendak Allah, dan inilah yang disebut dengan virus kesadaran yang memvibrasi diri sendiri untuk selalu sadar. Dan jika kita mengamalkannya secara istiqomah, secara ikhlas, insya Allah vibrasi atau energi ataupun virus itu akan menyebar ke alam sekitar. Alam sekitar itu apa ya? Tadi bisa anak istri, teman, saudara, ataupun teman-teman yang sudah kita kenal maupun tidak kenal yang jauh. Karena kita sering berinteraksi seperti ini, akan bertanya, kok beda sih sekarang kehidupannya, kan kayak begini, kayak dulu lagi, belajar apa? Nah itu salah satu vibrasi. Karena yang bertanya itu kan apa Allah digerakkan untuk bertanya, ya kita juga harus menyampaikan. Ya bilang aja, belajar ketuhanan dengan metode jikir napas, sehingga kita ini akan selalu sadar kepada yang memberi napas. Jika kita tidak sadar kepada yang memberi napas, maka celakalah kita. Ya, kalau ingin selamat dunia akhirat, bahagia lahir batin, ya kita harus selalu mendekat kepada Allah. Karena Allah yang memberikan kebahagiaan dan keselamatan. Caranya ya kita harus selalu berzikir, mendekat. Ya. Seperti itulah sahabat-sahabat Kang Darman Indonesia. Maka kita harus mempraktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita beraktivitas, ya kita harus selalu sadar bahwa yang menggerakkan jasad ini Allah. Dan beraktivitas itu karena kehendak Allah sesuai dengan tandanya. Jadi, jangan sampai kita beraktivitas itu sekonyong-konyong karena ego, bukan karena Allah. Nah, itu yang akan membahayakan diri kita sendiri. Dasar lainnya ya rugi. Maka ya inilah kita harus mempraktekkan langsung di alam nyata ini, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena jikir napas juga kalau tidak dipraktekkan di dalam kehidupan kita, akan muncul suatu ego diri, yaitu kesombongan. Padahal hakikatnya orang-orang yang berzikir napas itu harusnya lebur egonya. Nah, karena tidak dipraktekkan, ya terjadilah suatu kungkungan atau kurungan ego diri. Karena tidak tersalurkan. Itulah ketika kita belajar ketuhanan dengan metode jikir napas ini harus kita amalkan. Amalkan tuh dipraktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari,
sehingga terarah dan tertuntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang diperbuat itu semuanya karena kehendak Allah. Sekian apa yang pribadi sampaikan saat ini, semoga menjadi motivasi diri sendiri dan motivasi sahabat-sahabat Kandara Mandai Desa dimanapun berada. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.